Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Ahmad Farezi dengan NIM 250422626139 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni Nurunisa dengan NIM 250422602958. Dan perkenalkan, nama saya Olivia Firda Rejab dengan NIM 250 422 625 742. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi dan wawancara ke salah satu yayasan yang berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Jadi nama yayasannya adalah Karya Asih Selaras Anugrah. Tujuan kita melakukan observasi di salah satu yayasan adalah untuk tugas Aspek hukum dan etika bisnis. Benar sekali. Jadi Yayasan Karya Asih Selaras Anugrah ini menaungi orang-orang yang memiliki kegangguan jiwa. Jadi kami ke sana bukan hanya untuk berkunjung, tetapi kita akan melakukan observasi dan wawancara mengenai beberapa materi yang telah diajarkan sebelumnya. Seperti kami akan mengidentifikasi yang pertama ada profil usahanya. Lalu yang kedua sejarah pendiriannya. dan ada kegiatan usaha dari perusahaan tersebut Dan atau yayasan. Ya benar, dan tentu kita akan mengidentifikasi badan hukumnya serta kepemilikan usahanya ini apa sih, seperti itu. Jadi mari ikuti kami terus ya. Dadah. Nama resmi dari organisasi atau yayasan ini kira-kira apa ya? Yayasan Karya Asih Selaras Anugrah. Iya. Kalau misalnya bidang usaha atau fokus kegiatan utama yayasan kira-kira? Kalau untuk fokus kegiatan di sini ini lembaga menangani untuk gangguan mental. Iya. Kalau usianya di rentang dewasa sampai lansia. Kira-kira ada lokasi kantor pusat dan cabangnya nggak? Untuk kantor pusat ada di Lawang ini. Kita juga memiliki cabang itu khusus untuk yang autis. Ada di Asrama Sarangan sama Sumbersari. Kalau misalnya skala usaha yayasan ini itu termasuk kecil, menengah, atau besar? Kalau ini termasuk ya masih kecil sih Mbak. Iya. Kalau misalnya soal jumlah karyawan atau tenaga kerja saat ini ada berapa orang? Untuk keseluruhan atau cuma di panti pusat? Di sini aja. Di sini total semuanya 38. Didirikannya itu sebenarnya mulai tahun 2009. Ya, tapi untuk awalnya itu kan berada di Batu, kemudian pindah di sini. Pendiri dan awal yayasan ini Ibu Kristina Andriani, pendiri sekaligus pemilik yayasan. Kalau misalnya latar belakang dan motivasi pendiri yayasan ini apa? Kalau untuk motivasinya yaitu membantu kan soalnya begini Mbak, untuk kasus ODGJ itu selama mereka selesai perawatan di rumah sakit itu kan biasanya keluarga itu masih belum bisa menerima mereka dengan alasan satu, tidak ada yang menjaga, yang kedua mereka kesulitan untuk rutin minum obat. Makanya dari itu mereka mencari wadah istilahnya untuk menampung orang-orang yang mengalami gangguan mental. Ada perubahan bentuk hukum sejak pendirian? Kalau untuk bentuk hukum belum ada. Iya, jadi sesuai dengan izin awal. Perkembangan yayasan dari awal hingga akhir. Kalau sarana prasarana itu pasti bertambah karena seiring bertambahnya juga jumlah klien yang ada di sini. Kalau untuk pengurusnya itu ada Ibu Kristin sendiri sebagai pemiliknya,
bersama Pak Anton Subagir itu selaku pembina dan sekretarisnya Ibu Sari. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab di antara pengurus? Kalau pembagian peran itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Berarti untuk pembagian ini nanti diadakan kayak ada rapat atau pertemuan terlebih dahulu baru dilakukan pembagian kerja. Kalau itu udah dibentuk sejak awal sih Mas. Iya. Berarti udah jadi Soalnya kan mereka itu satu keluarga. Heeh. Jadi untuk rapatnya atau keputusannya ya intern dari mereka, iya. untuk saat ini yayasan ini memiliki seperti donatur atau Kalau donatur ada, tapi sifatnya tidak tetap. Iya. Dan di dalam nggak bisa di video maaf karena nggak bisa di video karena itu semua ada peraturan dari peraturannya. yayasan. dan untuk menjaga pasien